Assalamualaikum Bu Iin, Bu Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Begini Bu Hamim sama Bu Iin, hari ini kan kalian akan melakukan proses coaching. Nanti sebelum coaching saya akan jelaskan dulu rubrik penilaiannya bagaimana. Siap. Nah, baik untuk rubrik penilaiannya. Pertama saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik yang sudah diupload di LMS oleh Bapak Jihan. Yang pertama, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, apakah Bu Iin sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Hamim nanti sebagai coaching. Kemudian yang ketiga, nanti saya juga akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Iin sampaikan atau tidak. Kemudian yang keempat, jangan lupa ya Ibu ya, nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi pada diri Bu Hamim. Nah, mungkin sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Iin. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Iin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu tentang harusnya sesuai dengan alur tirta, itu sudah pasti. Kemudian saya ingin menggali sejauh mana potensi yang dimiliki oleh coaching. Oke, dari kedua kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan atau secara spesifik ingin saya observasi Bu Iin? Saya ingin pertanyaan dan jawaban yang berbobot, mungkin bisa diamati lebih dalam lagi. Oke, nah untuk itu kira-kira Bu Iin indikator ketercapaiannya itu bagaimana? Indikator ketercapaiannya dengan pertanyaan dan pancingan dari saya, Puci bisa merasa puas dan menemukan solusi. Dengan adanya pertanyaan itu mendapatkan solusi sekiranya masalahnya bisa selesai dan mendapatkan jalan keluar dengan sendirinya. Alhamdulillah, baik. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Iin ya, dan Bu Hamim juga ya. Oke, Bismillah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga sukses. Terima kasih Bu Iin. Terima kasih Bu Hamim. Assalamualaikum Bu Hamim. Waalaikumsalam Bu Iin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, Bu Hamim tadi malam itu sempat nelfon saya ya. Saya mohon maaf tidak sempat mengangkat dan tidak sempat membalas WA-nya. Kira-kira apa yang ingin Bu Hamim ceritakan ke saya semalam itu? Oh itu Bu, sebenarnya saya punya permasalahan di kelas. Permasalahannya itu terkait dengan siswa-siswa yang ada di kelas saya, kelas rendah itu. Akhir-akhir ini penilaian akhir-akhir ini menurun. Kira-kira apa ya? Oh, penilaian, Ya. maksudnya penilaian anak kelasnya? Ya, anak kelas yang notabene masih kecil, maksudnya usianya masih usia peralihan dari TK memang. Oh iya, itu yang penilaiannya menurun itu sejak kapan? Kalau saya lihat dan saya lihat di buku penilaian juga itu mulai bulan akhir-akhir bulan sekarang ini. Oh, Ya. Jadi akhir bulan ini penilaiannya menurun. Berarti sebelumnya nilai mereka baik-baik saja ya? Baik-baik saja, nggak baru bulan-bulan terakhir ini yang menurun, bahkan bisa dibilang drastis menurunnya. Oh iya. Kira-kira Bu Hamim itu dengan turunnya nilai anak-anak, apa yang Bu Hamim rasakan? Perbedaannya dari bulan ini dengan bulan kemarin itu apa perbedaannya dari segi pelajaran atau dari segi apapun?
Yang pertama yang saya rasakan itu kemarin sempat ada observasi dari kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah kan masuk kelas kemarin. Itu yang sangat terlihat. Jadi banyak masukan-masukan dari kepala sekolah. Jadi saya merasa juga itu penurunan nilai gitu setelah diperhatikan semua, diobserver langsung oleh kepala sekolah. Jadi saya itu yang merasa penilaian, termasuk minatnya juga anak-anak, semangatnya juga menurun ya seperti itu. Minat belajar ya. Minat Belajar. Berarti minat belajar anak itu pada akhir bulan ini menurun. Ya, berarti, menurun. sehingga berimbas pada nilainya yang juga menurun gitu. Kira-kira minat belajar anak seperti apa yang dibutuhkan oleh anak kelas Bu Hamim itu kira-kira seperti apa, Bu? Paling tidak seperti sebulan sebelumnya tidak seperti itu sebenarnya, Bu. Masih minatnya itu masih semangat maksudnya. Sekarang itu dengan semangatnya juga menurun, termasuk minatnya juga menurun. Tidak seperti bulan sebelumnya gitu. Tiba-tiba seperti langsung down aja seperti itu. Kalau ada perbedaan antara bulan sekarang dan bulan kemarin, kira-kira minat belajar yang tinggi di bulan kemarin apa yang Bu Hamim kerjakan? Kalau menurut saya mungkin waktu itu yang bulan kemarin masih semangatnya anak-anak karena peralihan dari TK masih semangat. Jadi sekarang itu tidak tahu juga sekarang kenapa setelah dapat berapa bulan di sekolah dasar, di tingkat dasar semangatnya itu menurun gitu. Begitu Ya itu yang saya rasakan. Mungkin yang pertama awal karena siswa baru jadi semangat sekali, suasana baru, semangat menggebu-gebu. Lah dapat berapa bulan kok menurun, semangatnya menurun, minatnya juga menurun. Saya juga kurang gimana menjadi problema juga saya itu. Bu Hamim kan sudah lama jadi guru nih ya? Ya, di kelas rendah juga. Sudah lama. Bu Hamim tentunya sudah paham betul bagaimana anak bisa menjadi lebih semangat, minatnya lebih tinggi, minat belajarnya lebih tinggi. Apa yang seharusnya Bu Hamim lakukan agar mereka kembali memiliki nilai yang tinggi? Ya, kalau seperti tahun-tahun kemarin biasanya saya coba dengan belajar di luar kelas. Biasanya anak-anak lebih semangat. Tapi cara itu sudah saya coba juga. Tapi anak-anak malah asik bermain. Setelah saya ajak keluar, malah dia belum pecah konsentrasinya. Lihat anak-anak olahraga, lihat anak-anak yang lainnya. Jadi saya rasa sudah berhasil itu, Bu. Saya ajak belajar ke ruangan. Kalau seperti tahun kemarin, kalau sudah semangat dan minatnya menurun, saya ajak outdoor, belajar semangatnya kembali tumbuh. Kok sekarang untuk anak yang tahun sekarang kok malah pecah konsentrasinya gitu. Meskipun saya belajar di luar, pecah konsentrasinya. Saya tambah bingung gitu menghadapi anak-anak yang sekarang. Tiap tahun memang anak-anak itu kan tidak sama, dari latar belakangnya tidak sama. Jadi untuk tahun ini juga tidak sama. Barusan Bu Hamim menyebutkan latar belakang siswa ya. Kira-kira latar belakang siswa yang sekarang ini yang mereka butuhkan itu seperti apa agar bisa nyambung dengan sekolah? Bu Hamim, sekiranya minat dan motivasi mereka belajar di sekolah itu lebih baik, Bu Hamim harus apa? Harus bagaimana? Yang pertama, saya kemarin sudah menghubungi orang tuanya. Yang pertama, saya ceritakan, saya tanya jadwal belajar di rumah seperti apa, kegiatan di rumah seperti apa, pasti kan berpengaruh terhadap di sekolah. Semuanya sudah rata-rata 50% sudah yang saya tanyakan. Yang kedua, saya juga sudah menghubungi teman sejawat, guru TK-nya juga saya hubungi bagaimana gaya belajarnya waktu di TK, apa memang seperti itu. Ternyata jawaban guru TK-nya, anak yang tahun sekarang itu memang seperti itu. Belajarnya memang tidak sama dengan kebanyakan anaknya banyak yang super aktif. Itu jawaban guru TK-nya, sama seperti yang saya rasakan. Karena memang anak-anaknya banyak yang laki. Jadi jumlahnya lebih banyak yang laki, perempuannya kalau udah keliru cuma 3. Yang lain mendominasi yang laki, mungkin itu juga berpengaruh.
Barusan Bu Hamim juga menyebutkan gaya belajar. Ya. Gaya belajar. Bu Hamim dengan meneliti anak-anak latar belakangnya sudah menanyakan kepada wali murid dan juga kepada guru TK-nya, gaya belajar seperti apa yang mereka butuhkan? Kalau saya ke guru TK-nya, waktu TK katanya anak-anak itu lebih senang kalau visual. Oh, visual. Ya, visual. Tapi kalau kemarin waktu di kelas saya coba pakai visual, ternyata anak-anak kok tambah main-main ini loh, tambah ada konsentrasi. Kata guru TK-nya kalau visual ini Bu, anak-anak biasanya lebih konsentrasi dan lebih semangat, lebih senang belajarnya. Saya coba pakai terapkan pakai itu, ternyata tidak berhasil. Jadi Bu Hamim sudah melakukan beberapa cara pendekatan kepada siswa dan siswi agar pembelajarannya lebih kondusif lagi, yaitu seperti outdoor, pembelajaran di luar kelas, kemudian menanyakan latar belakang, gaya belajar. Sudah ditemukan bahwa minat mereka, gaya belajar mereka itu lebih banyak visual. Nah, di antara sesuatu yang sudah ditemukan oleh Bu Hamim, apa yang harus Bu Hamim lakukan agar minat belajar anak dan motivasinya begitu bisa, nilainya itu bisa mencapai dengan bagus, itu harus diapakan mereka Bu dengan gabungan penjelasan dari Bu Hamim barusan? Mungkin visual, tapi pengennya visual ya pakai gambar-gambar, pakai video, tapi saya inginnya di outdoor. Jadi digabungkan. Mungkin dengan cara seperti itu nanti bisa nilainya bisa meningkat. Ya. Jadi digabung visual, tapi tidak di dalam kelas. Mungkin di dalam kelas itu anak-anak merasa bosan, tetap di luar. Tadi tempat yang kiranya anak-anak itu menyenangkan tapi tetap konsentrasi. Oh, jadi menggunakan gaya belajar visual, kemudian belajarnya berarti di luar. Itu solusinya yang pertama. Kemudian apakah ada tambahan solusi lain? Solusi lain mungkin minta perhatian orang tuanya, minta perhatian lebih. Saya ceritakan kondisi anak-anak kalau di sekolah seperti ini, mungkin di rumah gaya belajarnya atau diganti juga supaya nilainya nanti juga meningkat seperti itu. Kerjasama antara kalau kelas rendah itu biasanya kerjasama dengan wali murid itu sangat-sangat dibutuhkan. Dua solusi ini mudah-mudahan nilai anak-anak semakin bagus dan minat belajarnya juga semakin baik ya Bu. Ya. Terus semangat ini. Ya, pasti. Jadi dari kesimpulan ini Bu Hamim mungkin bisa dapat menyimpulkan penjelasan Bu Hamim dari depan, dari awal barusan lihat ke saya sampai sekarang, apa yang Bu Hamim rasakan dan yang perlu Bu Hamim kembangkan ke belakang. Kalau menurut saya setiap anak adalah istimewa dan setiap anak itu berasal dari latar belakang yang berbeda dan minat belajar yang berbeda juga. Jadi tugas kita sebagai pendidik bagaimana anak-anak itu menemukan keunikannya sendiri dan menjadikan sesuatu yang istimewa. Seperti itu. Bu Hamim, apakah ada lagi yang perlu Bu Hamim ceritakan? Sudah gaya ya. Cukup. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi pendidik yang baik. Terima kasih Bu Hamim. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Iin sama Bu Hamim tadi sudah melaksanakan proses coaching ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bu Iin kepada Bu Hamim, sudah menanyakan dengan baik. Cuma dari evaluasi ketercapaian tadi, apa saja sih yang sudah Bu Iin lakukan sesuai dengan harapan tadi yang disampaikan di praobservasi tadi? Yang ingin saya gali dari Bu Hamim itu adalah bagaimana caranya membuat anak itu visualnya bisa lebih baik lagi, minat belajarnya bertambah, kemudian menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Hamim bahwa pembelajaran itu tak hanya menggunakan satu arah, tapi bisa menggunakan gaya belajar yang berbeda dan
kedua barusan juga Bu Hamim punya ide untuk kerjasama dengan para walinya. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Bu Iin. Dari hasil observasi saya, ternyata Bu Iin sama Bu Hamim sungguh berjalan dengan lancar terus coachingnya dan juga sesuai dengan Anur Tirta. Juga Bu Iin sudah hadir penuh, mendengarkan secara aktif, juga menggali potensi yang ada pada diri Bu Hamim. Semoga dari apa yang kita lakukan, kompetensi-kompetensi berikutnya bisa dikembangkan lagi. Begitu ya Bu Iin. Terima kasih atas waktu Bu Iin sama Bu Hamim. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat untuk kita ke depan dan kita bisa berkomunikasi lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hamim, Bu Sulaiha. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabarnya Bu Hamim dan Bu Sulaiha nih? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Bu Hamim, hari ini akan melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Sulaiha, betul? Ya, betul. Baik, nah sebelum proses coaching itu dilaksanakan, ini saya sebagai observer ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk Bu Hamim dan juga Bu Sulaiha. Untuk yang pertama yaitu saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu. Baik Bu? Baik. Nah, seperti apa nanti proses coaching dilaksanakan, apakah itu sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum, itu nanti akan saya nilai. Kemudian, apakah Ibu Hamim sebagai coach juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum, itu juga akan dinilai. Kemudian, saya juga akan mendengarkan respon dari Ibu Sulaiha sebagai coachee, apakah sudah memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Hamim sebagai coach. Untuk yang terakhir, jangan lupa ada beberapa prinsip yang harus kita ingat dalam proses coaching tersebut, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, untuk selanjutnya saya akan tanyakan kepada Bu Hamim, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Hamim kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kehadiran yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan, terus mengajukan pertanyaan berbobot, itu saja. Baik, jadi 3 ya Bu. Yang pertama kehadiran penuh, tentu coach dan coachee harus hadir sepenuhnya di sini. Kemudian mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu. Baik. Nah, indikator ketercapaian apa nih yang Bu Hamim harapkan gitu? Bisa apa? Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach gitu. Jadi harapannya Bu Hamim, Bu Sulaiha nanti bisa dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Hamim. Baik. Nah, jadi seperti itu yang akan saya nilai, dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Hamim dan Bu Sulaiha untuk melaksanakan proses coachingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hamim. Dari mana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali Bu Hamim. Bu Hamim gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Oh iya, kemarin sepertinya ada sesuatu yang ingin diceritakan, tapi waktu itu kenapa ya Bu ya tidak sempat atau gimana ya kemarin ya? Apa kira-kira ada apa ya? Iya Bu Hamim. Kemarin sebenarnya kan saya ingin menceritakan ke Bu Hamim, Ya. cuman kan di telepon terputus karena sinyal ya Bu ya. Betul, betul. Sebetulnya saya ada masalah di kelas Bu Hamim. Anak-anak itu apa ya? Sekarang tuh saya lihat nilainya ada beberapa anak yang menurun nilainya. Dan itu Bu Sulaiha rasakan sejak kapan? Merasakan penurunan nilai itu sejak kapan? Saya rasakan
rasakan itu sejak 2 mingguan yang lalu Bu Hani. Oh, berarti sebelum-sebelumnya masih stabil nilainya? Iya, sebelum-sebelumnya masih stabil. Oh siap. Kira-kira setelah setelah Bu Sulaiha perhatikan penyebabnya apa? Begini ya Bu Hamim ya. Dari nilainya yang semula baik-baik saja atau meningkat kemudian tiba-tiba menurun 2 minggu terakhir, kira-kira apa? Begini ya Bu Hamim, kemarin setelah saya cari tahu di kelas saya itu, saya kan mengajarnya di kelas 1. Oh, Nah, kelas rendah ya? Iya, kelas rendah. Dari 20 siswa, ini ada sekitar 5 siswa yang nilainya menurun di 2 minggu ini. Saya telusuri, ternyata mereka itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang suka usil, kadang yang nggak fokus belajar, kayak gitu Bu Hami. Terus yang main-main gitu deh waktu saya mengajar di kelas itu. Di antara 5 siswa, berarti selain dari 5 siswa yang lainnya? Yang lainnya baik-baik saja. Baik-baik saja, Nilainya termasuk nilainya juga. Iya. Oh, termasuk nilainya juga. Nah, di sini yang 5 siswa itu diantaranya ada yang suka usil, tidak fokus. Itu kan memang apa namanya? Yang Bu Sulaiha bilang kelas rendah ya. Iya. Kelas rendah memang kan seperti itu, suka usil. Terus kira-kira apa yang Bu Sulaiha lakukan terhadap 5 anak ini? Iya. Setelah saya tahu 5 anak ini nilainya menurun ya Bu Hani. Pertama saya tuh cari tahu dulu penyebabnya apa. Ternyata penyebabnya satu, ya mereka usil dan mereka nggak fokus saat belajar karena mereka bosan dengan cara mengajar yang guru sampaikan. Monoton mungkin. Nah, seperti monoton, kayak metode ceramah. Kemudian nggak sesuai juga dengan gaya belajar mereka. Kira-kira cara apa untuk supaya mengurangi untuk usil untuk anak usia kelas 1 untuk usil tidak pas langsung hilang, tidak mungkin. Minimal kan mengurangi. Kira-kira dengan cara apa? Mengurangi saja. Iya. Karena untuk menghilangkan usia segitu peralihan dari TK kan tidak mungkin Bu ya. Iya. Kita mengurangi saja. Kira-kira dengan cara apa? Pertama saya melihat dulu gaya belajarnya mereka apa. Ternyata gaya belajar anak itu kan juga berpengaruh terhadap potensi mereka juga, mulai dari gaya belajar yang visual, kemudian auditory, kemudian juga yang kinestetik. Nah, kebanyakan dari 5 anak ini ada yang kinestetik Bu Hamin. Jadi mereka harus terlibat penuh, terlibat aktif di dalam pelajaran. Berarti yang 5 anak itu rata-rata anggap yang bermasalah ya. Yang 5 masalah rata-rata gaya belajarnya kinestetik. Apa ada solusi untuk merubah gayanya yang 5 atau cuma dapat bimbingan saja yang 5 itu? Saya rencanakan ke depan mereka itu akan mendapat media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Mungkin nanti saya akan menerapkan media pembelajaran yang melibatkan panca indera secara menyeluruh, baik koordinasi tangan, kemudian juga gerak, itu yang ingin saya lakukan. Terus media itu apa khusus anak yang 5 atau media itu untuk semuanya? Kalau saya pikir seharusnya untuk semua anak, karena semua anak butuh. Nah, karena semua anak juga butuh, dan saya harus memaksimalkan juga media ini mencakup 3 kebutuhan tadi, baik yang gaya belajar audio, visual, sama kinestetik. Nah, kira-kira nanti berhasil apa enggak ya cara-cara seperti itu? Untuk melihat keberhasilannya, saya akan membuat sebuah tabel pencapaian mengenai kalau anak ini aktif terlibat sekitar 10 ataupun 20 ataupun 19 anak bisa dikatakan bahwa solusi saya ini sudah berhasil. Selain cara itu apa ada cara lain? Saya akan melakukan kolaborasi dengan guru yang lain dan juga meminta mereka untuk mensupervisi saya apakah media pembelajaran yang saya gunakan sudah efektif atau tidak.
mudah-mudahan dengan cara yang Bu Sulaiha terapkan, yang pertama itu dengan cara mengubah gaya belajar, yang kedua apa tadi? Media. Ya, media. Mudah-mudahan nanti membawa hasil yang sesuai yang kita harapkan, dan mudah-mudahan kita sebagai pendidik selalu diberikan kesabaran ya. Terima kasih waktunya Bu Sulaiha. Ya, sama-sama Bu Hani. Oh iya, Bu Sulaiha, bagaimana perasaan Ibu Sulaiha setelah melakukan sharing dengan saya? Hari ini bagaimana? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali, sangat senang sekali bisa sharing dengan Bu Hani. Akhirnya saya bisa menemukan solusi-solusi tadi, Bu Hani. Terus kesimpulannya apa, Ibu Sulaiha? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan Bu Hani yang sampaikan ke saya, akhirnya saya menemukan solusi-solusi apa seharusnya saya bisa lakukan untuk anak-anak di kelas. Itu Bu Hani, mulai dari memberikan metode pembelajaran yang sesuai hingga gaya belajar yang sesuai juga untuk mereka. Ya, mudah-mudahan semuanya tercapai Bu Sulaiha ya. Apa yang menjadi program sehingga apa yang diharapkan Ustazah Sulaiha tercapai semuanya. Jadi saya memberikan kesimpulan juga terhadap sharing hari ini. Yang pertama, masalah yang dihadapi Bu Sulaiha itu 5 siswa ya. Di antara sekian siswa ada 5 siswa yang terlalu aktif, karena anak kecil juga bisa dikatakan usil juga ya Bu Sulaiha. Jadi solusinya dari Ustazah Sulaiha, yang pertama membuatkan media sesuai dengan gaya belajar mereka, dan selanjutnya membuat media juga yang sesuai dengan metode pembelajarannya. Saya kira cukup sampai di sini Ustazah ya. Sudah sampai di sini. Terima kasih. Saya sudah mempercayakan saya sebagai teman curhat, teman sharing. Mudah-mudahan nanti lebih merasa Iya. mudah-mudahan nanti setelah sharing ini merasa lebih plong gitu ya. Alhamdulillah. Udah. Ya, terima kasih Bu Hani. Ya, sama-sama. Baik Bu Hamim dan Bu Sulaiha, saya sangat mengapresiasi proses coaching hari ini. Alhamdulillah Bu Hamim sudah bisa memandu proses coaching pagi ini dengan baik, dan Bu Sulaiha juga bisa mengikuti prosesnya dengan baik juga. Baik, alhamdulillah sesudah saya amati proses coaching hari ini, saya melihat bahwasanya proses coaching terjadi dengan baik, kemudian alurnya juga sudah sesuai antara coach dan coachee mendapatkan porsi masing-masing. Nah, untuk selanjutnya Bu Hamim ada evaluasi dari saya. Apa saja yang sudah Bu Hamim lakukan dalam proses coaching tadi? Saya sudah menggali masalah dan juga menggali potensi dari Bu Sulaiha, sehingga Bu Sulaiha bisa menemukan solusi terhadap 5 anak yang ada di kelas yang mengalami penurunan nilai. Baik, berarti Bu Hamim sudah menggali masalah Ibu Sulaiha, kemudian juga sudah memaksimalkan potensi yang ada pada diri Ibu Sulaiha sehingga bisa menemukan solusi sendiri, begitu Bu? Sudah seperti itu ya. Baik, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi usaha dari Ibu Sulaiha dan Ibu Hamim tentunya sebagai coach dan sebagai coachee karena sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dan apabila ada salah-salah dari saya mohon maaf, dan kita bisa melaksanakan atau melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sulaiha, Bu Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Hari ini kita akan melaksanakan sharing ya. Sebelum sharing ini dilakukan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang rubrik penilaian. Kemudian yang kedua, apakah proses diskusi ini sudah sesuai dengan alur cerita apa belum?
Bu Sulaiha ajukan kepada Bu Alfi, apakah termasuk pertanyaan yang berbobot atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah respon dari Bu Alfi. Apakah Bu Alfi itu merespon jawaban dari Bu Sulaiha, apakah sudah sesuai apa belum? Itu yang ingin saya nilai. Kemudian Bu Sulaiha, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Bu Sulaiha capai pada sesi sharing kali ini? Baik Bu Iin, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di proses coaching hari ini ada 3. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Dari ketiga ketercapaian tersebut, indikator kompetensi yang mana yang ingin Bu Sulaiha ingin gali lebih dalam lagi, yang mana? Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Itu yang saya fokuskan. Baik, semoga diskusi dan sharing pada kali ini bisa berjalan lancar. Saya sebagai observer akan mengamati proses Bu Alfi dan Bu Sulaiha dengan baik. Ya. Baik, monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Bu Sulaiha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Begini Bu Alfi, kemarin kan Bu Alfi sempat tuh mau cerita ke saya. Cuman karena kita sudah terbatas waktu untuk pulang, akhirnya Bu Alfi tidak jadi cerita. Nah, bagaimana kalau kita cerita hari ini Bu Alfi dalam 15 menit ke depan? Saya akan mendampingi Bu Alfi untuk bercerita. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi sebenarnya yang mau saya ceritakan waktu itu adalah saya kan sebagai koordinator Al-Quran ya di sekolah. Saya mempunyai beberapa masalah menurut saya, dan masalah yang paling urgent itu adalah ketika ada guru yang saya amati selama beberapa bulan terakhir ini kurang fokus dalam mengajar gitu. Jadi sebelumnya itu berangkat dari laporan teman-teman guru yang lain, bahwasanya ketika guru tersebut mengajar, ini guru ngaji ya Bu, kan saya sebagai koordinator ngaji ya. Ketika guru tersebut mengajar itu terdapat pembiaran terhadap siswanya. Jadi misalkan ada 2 anak nih yang lagi ngaji, yang lainnya itu dibiarkan. Harusnya kan diberi tugas seperti mengulang hafalan atau menambah hafalan atau persiapan sebelum mereka maju untuk ngaji gitu. Ini malah melakukan pembiaran, akhirnya anak-anak tersebut mengganggu kelompok lain gitu. Karena di masjid itu ada 4 sampai 5 kelompok. Jadi mengganggu, kemudian ada yang main keran air di luar, kemudian ada yang main kolam di kamar mandi seperti itu. Bahkan ada yang lari-larian gitu, ada yang main di TK dan lain sebagainya. Dan ini tidak hanya di kelas bawah, beliaunya kan ngajar 2 sesi ya, sesi pagi sama sesi siang. Itu masalah saya Bu. Baik Bu Alfi, kalau saya garis bawahi, jadi yang menjadi masalah Bu Alfi hari ini adalah ada guru di salah satu sekolah Bu Alfi tidak fokus mengajar hingga mengakibatkan siswa di jam mengaji tersebut malah main-main, tidak fokus belajar. Nah, dari masalah tersebut apa harapan Bu Alfi ke depan? Harapan saya ya sama seperti guru-guru ngaji yang lain, beliau bisa lebih memperhatikan siswanya, kemudian tidak hanya fokus mengajarkan ngaji Bu, tapi juga bagaimana pengkondisian siswa dalam kelompok tersebut. Jadi tidak ada pembiaran, karena memang bukan hanya mengganggu keluar, tapi juga anak-anak harus dijaga dalam proses belajar itu, harus memaksimalkan waktu yang mereka punya. Jadi datang ke kelompok ngaji bukan hanya sekedar mengaji kemudian selesai, tidak, tapi memanfaatkan waktu selama 1 jam lebih. Oh gitu ya Bu. Oh baik. Berarti kalau Bu Alfi bisa menyimpulkan perubahan yang bagaimana yang menurut Bu Alfi itu ideal? Perubahannya ya dia bisa membagi siswanya, maksudnya ketika ada yang mengaji, siswa yang lain juga diperhatikan gitu. Memang guru itu
tidak bisa memperhatikan semua muridnya gitu ya, tapi harus ada cara atau trik sekiranya anak ini tetap aktif dalam kelompok, tetap di dalam kelompok, tidak keluar-keluar, apalagi sampai mengganggu kelompok lain. Jadi saya inginnya, harapan saya guru tersebut bisa lebih baik dalam pengkondisian siswa gitu, karena memang saya tidak hanya mengamati sendiri, tapi juga banyak laporan dari guru yang lain yang mengeluhkan ada yang muridnya diganggu atau beliaunya sendiri merasa terganggu dengan ramenya kelompok yang itu yang dibiarkan itu tadi. Baik Bu Alfi, saya sangat salut sekali sama Bu Alfi karena sudah memperhatikan betul guru-guru yang ada di sekolah Bu Alfi, juga menindaklanjuti dari sikap guru tersebut. Hanya apakah Bu Alfi itu punya cara lagi supaya guru ini bisa berubah? Ada Bu. Jadi saya merencanakan untuk melakukan proses diskusi lah sama guru tersebut. Jadi saya akan mengajak guru yang bersangkutan itu untuk ngobrol sebenarnya apa masalahnya ketika waktu mengajar. Kalau misalkan masalah yang dihadapi adalah tidak bisa melakukan pengkondisian siswa dengan baik, maka solusi yang akan saya tawarkan nanti guru tersebut akan saya gabungkan dengan guru yang lain yang sudah bagus dalam pengkondisian siswa, bukan digabung dalam satu kelompok, tidak, tetapi kelompoknya akan saya dekatkan gitu. Jadi ketika beliau butuh bantuan, maka guru yang satu ini bisa membantu, terus juga bisa membantu mengamati dan membantu memberikan tips dan trik gitu, bagaimana mengkondisikan siswa dengan baik. Jadi itu solusi dari saya yang akan saya tawarkan. Tapi sebelumnya saya sudah melaksanakan solusi sebelum ini. Saya sudah menghubungi beliau gitu, tapi agak susah orang yang dihubungi karena jam kami yang bentrok. Kemudian ketika saya selesai dari kelas, beliaunya sudah pulang karena memang guru ngaji ya, bukan guru reguler gitu Bu. Kemudian kalau misalkan saya ngambil waktu saya untuk ke guru tersebut, maka murid saya nanti yang terkendala gitu. Jadi pertama masalahnya itu waktu kami yang bentrok tidak bareng gitu. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua, saya akan melakukan pemanggilan itu mungkin di hari Jumat. Kan hari Jumat ada sholat berjamaah di sini ya, sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat itu saya akan melakukan pemanggilan tersebut. Oke, baik Bu Alfi. Kalau boleh saya tahu, misal nih saya memberikan skala nilai dari 1 sampai 10. Kondisi saat ini yang sedang Bu Alfi rasakan tentang guru tersebut itu berada di nilai berapa Bu Alfi? Masih di bawah 6 ya Bu. Masih di bawah 6. Iya, soalnya saya amati ini belum ada perubahan gitu, bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi sudah berbulan-bulan. Dan sebelumnya sudah saya tegur saja. Misal saya sedang kamar mandi, kebetulan lewat gitu, saya tegur. Terus kebetulan lihat siswanya, saya tegur. Itu saja sih cara dari saya. Cuma sangat tidak efektif ya Bu, karena tidak langsung melakukan diskusi dengan guru yang bersangkutan. Ini baru saya mau melaksanakan setelah ini. Terkait rencana-rencana Bu Alfi tadi, kan tadi Bu Alfi juga menentukan kalau nilainya masih dinilai Di bawah 6. Bu Alfi ingin guru tersebut berada di nilai berapa Bu Alfi? Tentunya di atas 8. Tentunya di atas Minimal 8. Oke. Adakah strategi lain lagi untuk mencapai nilai 8 tadi? Strategi lain ya. Yang pertama, saya akan melakukan supervisi tentunya. Saya sebagai koordinator Al-Quran belum pernah melakukan supervisi. Karena memang ketika guru-guru mengajar ngaji, saya juga mengajar gitu. Jadi tidak ada waktu untuk saya supervisi. Tapi saya harus mempertegas kepada diri saya harus mengorbankan waktu saya untuk mensupervisi guru-guru yang lain. Kemudian kelompok saya akan berikan tugas seperti itu. Karena memang supervisi itu mengamati mereka mengajar, mengamati mereka mengkondisikan siswa itu sangat penting, karena yaitu untuk menghindari terjadinya kejadian seperti tadi, masalah-masalah seperti yang tadi. Baik Bu Alfi, kan sudah ada berbagai macam cara yang Bu Alfi sampaikan. Kira-kira untuk pelaksanaannya nih Bu Alfi, mau dimulai dari mana dulu? Yang pertama saya akan mulai dari pemanggilan dulu. Manggil, jadi bukan kasarannya pemanggilan lah ya Bu, tapi
tapi ya saya akan melakukan proses diskusi, jadi tidak dalam rangka ngejudge orang tersebut gitu, enggak. Sharing lah untuk menemukan solusi terbaik. Nah, ketika itu sudah dilaksanakan, ini akan saya laksanakan di hari Jumat minggu depan. Hari Jumat minggu depan, kemudian ketika sudah ada persetujuan dari guru tersebut untuk berubah nih, kemudian solusi-solusinya sudah dipegang oleh guru tersebut, saya akan melakukan proses pengamatan. Mungkin 3 atau 4 hari sesudah pemanggilan tersebut gitu. Jadi ada jeda waktu untuk beliau menerapkan solusinya itu. Baik, Masya Allah, hebat sekali Bu Alfi. Mungkin ini akan ada cara yang lebih efektif lagi untuk Bu Alfi libatkan. Seperti mungkin orang-orang yang ada di sekolah Bu Alfi yang akan Bu Alfi libatkan mendukung dari penyelesaian Bu Alfi itu tadi. Iya, saya sebenarnya sudah mempunyai rencana seperti itu ya. Saya akan melibatkan Wakakurikulum sebagai atasan saya karena saya berada di bawah naungan Wakakurikulum. Kemudian saya juga akan melibatkan kepala sekolah. Jadi tentunya kan proses saya akan melakukan pengamatan itu saya harus melaporkan dulu kepada kurikulum dan kepala sekolah. Saya juga akan mengkomunikasikan juga kepada mereka berdua seperti itu bagaimana baiknya. Oke, baik, alhamdulillah. Dari rangkaian tadi diskusi kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Alfi? Apakah sudah tercapai solusinya tadi? Perasaannya sudah mulai plong Bu. Jadi sebenarnya saya di awal itu merasa tidak yakin saya akan bisa melakukan hal tersebut karena emang ini masalah sudah berlarut-larut ya, lebih bukan hanya tahun ini, tahun kemarin juga iya gitu. Tapi sebelumnya saya tidak berhasil melakukan proses perbaikan gitu. Masalahnya tetap aja berlanjut gitu. Jadi di sini saya malah merasa saya tidak yakin saya bisa melakukan perubahan di kali ini gitu. Tapi ketika saya melakukan sharing dengan Ibu Sunaya tadi, saya mempunyai kepercayaan diri yang lebih, saya bisa melakukannya tanpa masalah lagi. Baik, alhamdulillah Bu Alfi. Mungkin ada hal lagi atau kesimpulan dari proses kita ini? Kesimpulan dari saya, masalah sudah jelas ya Bu, seperti yang saya sampaikan. Kemudian solusi yang akan saya buat itu yang pertama yang memanggil guru yang bersangkutan karena memang masalahnya guru tersebut. Kemudian yang kedua saya akan melakukan observasi itu, mengamati seperti apa cara mengajar guru tersebut supaya ya saya tahu juga caranya mengajar seperti apa, cara mengondisikan siswa seperti apa supaya saya bisa masuk ke masalah beliau dan saya bisa memberikan solusi yang terbaik gitu, menuntut beliau untuk menemukan solusi yang terbaik. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu Alfi. Dari proses kita hari ini, Bu Alfi juga sudah menemukan solusi tersendiri dengan cara-cara yang efektif menurut saya. Semoga Bu Alfi nanti bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan lancar, Bu Alfi bisa berubah lebih baik lagi dan di sekolah bisa lebih efektif lagi pembelajarannya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Alfi. Semoga nanti Bu Alfi bisa menerapkan dengan baik. Nanti kita ada waktu-waktu lagi, Bu Alfi bisa sharing lagi dengan saya hasil dari penerapan tadi. Siap. Baik, terima kasih Bu Alfi. Terima kasih kembali sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Ya, saya tunggu besok-besok ya Bu Alfi setelah Bu Alfi menerapkan solusi tersebut. Terima kasih. Masya Allah, prosesnya sungguh luar biasa. Nah, sebagai coach dan ini sebagai coach. Baik, dari proses sharing barusan, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kembali Bu Sulaya sebagai coach. Yang pertama yaitu evaluasi ketercapaian dari indikator Bu Sulaiha yang ingin dicapai itu apa, Bu? Baik, tadi kan saya menyampaikan di awal saya itu ingin menjadi coach yang berprinsip pada prinsip coaching, diantaranya berorientasi aktif, kemudian proses yang kreatif, kemudian juga hadir penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah tadi saya juga sudah melaksanakan hal itu dengan baik. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan pada saat diskusi tadi?
Ya, pertama saya ingin membuat coach nyaman dulu dengan saya, lalu saya mengajukan pertanyaan berbobot tadi, kemudian memancing coach untuk terus mengembangkan potensinya sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Masya Allah, sudah luar biasa. Jadi pertanyaannya betul-betul berbobot dan tanggapan dari Bu Alfi itu juga sudah klop banget, sudah luar biasa gitu yang saya observasi tadi. Kemudian yang terakhir nih Bu, dari yang sudah dilakukan, kompetensi apa yang perlu Bu Sulaiha kembangkan? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu sebenarnya di pertanyaan berbobot, meskipun tadi Bu Iin sudah menilai itu baik, tapi saya harus belajar lagi, mengembangkan lagi tentang pertanyaan tersebut sesuai dengan permasalahan coaching. Insya Allah, alhamdulillah, terima kasih sudah berdiskusi pada pagi hari ini. Semoga kita menjadi pendidik yang baik-baik dan lebih baik ke depannya, dan semoga apa yang kita lakukan sekarang bisa bermanfaat untuk peserta didik kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Alfi dan Bu Iin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Alfi dan Ibu Iin nanti akan melakukan proses coaching. Jadi sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh Bu Alfi? Boleh Bu Iin? Boleh. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama yang akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta, itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Yang ketiga, nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum proses coaching ada berapa yang ingin saya tanyakan ya, Ustaz Alfi dan Bu Alfi dan Bu Iin. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu. Ya. Jadi coach dan coachee harapannya memiliki kehadiran penuh. Jadi ada presence, jadi merasa hadir sepenuhnya di sini. Tidak ada distraksi dari luar, kemudian tidak mengingat masalah-masalah di luar. Jadi kami bisa lebih fokus gitu untuk melakukan proses sharingnya. Kemudian yang kedua, sama-sama mendengarkan secara aktif. Jadi dari diri saya bisa memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot, kemudian dari coachee juga bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan saya. Kemudian yang terakhir bisa sama-sama Juga pertanyaan. sudah. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu yang mana yang ingin Ibu Alfi kembangkan? Spesifik yang ingin mungkin Ustaz Alfi sebelum proses coaching ada berapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Alfi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Jadi saya sebagai coach dan Ibu Iin sebagai coachee memiliki kesadaran untuk menghadirkan pikirannya secara penuh di sini. Jadi tidak ada distraksi dari luar. Gitu. Kemudian mendengarkan secara aktif supaya saya sendiri sebagai coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian sesuai dengan yang dijawab oleh coachee, dan coachee bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian yang ketiga, saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, jadi untuk menggali potensi dari
antara ketiga itu mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Olivia? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai indikatornya? Ketika saya bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang dimiliki oleh Bu Iin dan Bu Iin memberikan jawaban umpan balik kepada saya sesuai pertanyaan yang saya ajukan. Seperti itu. Terima kasih Bu Olivia. Selanjutnya bisa dimulai. Bu Olivia dan Bu Iin sudah siap? Siap. Ya. Baik, Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam, Kak Alfi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Jadi saya kemarin sempat mendapat pesan ya dari Bu Iin bahwasanya Bu Iin ingin membagikan sesuatu pada saya, ingin mensyarikan sesuatu. Betul sekali. Mohon maaf, jadi kemarin saya belum sempat bisa menemui. Saya bisanya di hari ini karena kemarin lagi sibuk mengajar ya. Apa Bu masalah yang Bu Iin ingin sampaikan kepada saya? Sebenarnya ini masalahnya sejak awal tahun ajaran baru sebenarnya. Jadi baru sempat ingin saya diskusikan dari kemarin yang menggebu-gebu sebenarnya ingin bertemu dengan Bu Ayu. Jadi saya ini kan wali kelas, wali kelas 7 di Putra Bu. Di sana siswanya ada 23 siswa. Di antara 23 siswa itu ada satu siswa yang istimewa. Badannya kekar, putih, ganteng, pinter iya. Cuman kekurangannya satu, dia mudah tantrum. Mudah tantrum. Tantrumnya itu bagaimana? Jadi dia jika suasana hatinya tidak enak, dia ngamuk. Apa saja yang ada di depannya dia lempar. Kursi, meja semuanya tidak. Dia sudah kaca 2 kali dipecahkan sama anak itu. Badannya kekar. Tapi kemenyek meskipun badannya kekal dia mudah nangis. Nah, ini kan kemarin kan tahun ajaran baru bulan apa ya? Kemarin ya? Juli. Nah, bulan Juli. Saya selama 1-2 minggu masih belum bisa beradaptasi dengan anak tersebut. Guru-guru pun juga masih takut merusak suasana hatinya. Jadi mungkin kami guru-guru menyadari kalau dia masih suasana yang baru, transisi pindah dari TK ke SD, maaf ya, dari SD ke SMP. Mungkin kekanak-kanakannya inilah masih belum berkurang. Tapi ini saya rasa keterlaluan. Anak SD saja kelas 6 tidak seperti itu kan ya. Nah, jadi saya ini bersama teman-teman cari solusi ini belum ketemu Bu. Karena ini berkaitan dengan fisik. Kalau ini akademiknya dia mampu, benar-benar pinter anak itu. Terus guru ketika mau masuk ke kelas saya itu takut sama anak itu. Gimana ya Bu? Baik, kalau bisa saya simpulkan dari masalah yang Bu Iin sampaikan ini, ada satu siswa di kelasnya Bu Iin yang secara akademik dia mampu, gitu ya. Kemudian tapi anak ini mudah tantrum ketika suasana hatinya lagi tidak nyaman. Kemudian anak ini sudah dari tahun ajaran baru kemarin, gitu ya. Kemudian ada guru-guru yang merasa takut untuk masuk ke kelasnya Bu Iin, takut merusak suasana hati anak tersebut sehingga membuat kekacauan seperti itu. Iya. Baik. Sebenarnya apakah Bu Iin sebelumnya sudah melakukan observasi terhadap anak tersebut? Mungkin anak tersebut termasuk anak berkebutuhan khusus atau apa? Apakah dari pihak sekolah sudah melakukan observasi, misalkan ditanyakan kepada psikolog atau guru BK atau lain sebagainya? Apakah sudah ada seperti itu? Kalau ke psikolog ya pastinya belum ya. Tapi kalau ke BK, karena BK-nya saya sendiri Bu ya, jadi saya BK sendiri, saya itu menanyakan kepada orang tuanya. Jadi kira-kira seperti apa anak ini kenapa bisa seperti ini? Ternyata katanya orang tuanya itu dia bisa menjadi seperti itu sejak kakaknya yang pertama itu meninggal. Jadi mungkin ada luka yang belum bisa disembuhkan. Nah, jadi dia ini tidak bersaudara. Anak ini anak bungsu. Yang meninggal itu kakaknya yang pertama. Jadi saudara cowok, cewek, cowok. Yang meninggal ini sahabatnya sekaligus saudara ini sudah bestinya nih, kakaknya yang meninggal tiba-tiba karena kecelakaan.
Jadi katanya orang tuanya itu seperti itu. Jadi dengan saya menanyakan latar belakang anak ini, saya melakukan pemanggilan khusus, melakukan segitiga diskusi, ngomong face to face begini dengan anaknya. Alhamdulillah dapat 1 minggu ada perkembangan. Jadi emosinya memang sudah agak menurun, tapi masih tetap tantrum seperti itu masih ada, belum bisa dihilangkan. Misalkan dia tidak bisa menjawab pertanyaan, semua dari 5 pertanyaan 1 tidak bisa menjawab pertanyaan, bukunya langsung disobek, masih seperti itu. Tapi cuman sudah tidak melempar benda-benda, sudah mengurangi seperti itu. Oh, berarti sebenarnya Bu Iin ini sudah melakukan pemanggilan kepada siswa, kemudian kepada orang tua juga, sudah melakukan komunikasi kepada kedua belah pihak. Tapi belum ada pemecahan masalahnya seperti itu. Iya, dan harapan Bu Iin yang paling urgent apa untuk anak tersebut? Ini anak ini kan sebenarnya sesuatu yang setiap anak kan punya sesuatu yang istimewa, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang saya inginkan dari anak ini, dia bisa menguasai emosinya. Iya. Ingin menguasai emosinya, terus kemudian tidak mengganggu ketenangan kelas. Iya. Itu saja yang ingin saya capai. Baik. Jadi harapan Bu Iin ke depan untuk anak tersebut tidak muluk-muluk ya, tetapi cukup 2. Dia bisa mengendalikan emosi, kemudian tidak mengganggu temannya sehingga suasana kelas menjadi nyaman. Karena emang anak ini secara akademik sudah mampu ya, Bu. Mampu sudah. Jadi tidak perlu ada tambahan-tambahan lagi. Tidak ya. perlu. Baik, kira-kira solusi yang ingin Bu Iin tawarkan itu apa Rencana saya itu untuk menyelesaikan harapan ini? rencana saya itu begini. Bagaimana setiap guru yang mengajar di kelas saya itu melakukan restitusi seperti yang saya lakukan terhadap anak itu. Jadi sebelum melakukan pembelajaran anak itu dulu kita dekati. Iya, jangan langsung pembelajaran, tapi refresh dulu otaknya bahwa dalam pembelajaran itu tidak semuanya anak bisa. Kita kan masih dalam proses belajar, jadi wajar tidak bisa. Saya ingin semua guru yang mengajar di kelas itu pancing seperti itu dulu gitu loh. Jangan langsung materi atau langsung ice breaking. Nah, anak ini tidak suka ice breaking sebenarnya. Nah, dia tuh kayaknya yang saya tangkap itu sepertinya dia tuh pengen pendekatan. Pengen kan bestinya kakaknya ini kan sudah meninggal, dia ingin cari ganti kakaknya, itu yang saya tangkap. Berarti yang Bu Iin harapkan ini, solusi yang Bu Iin tawarkan nanti rencananya guru-guru itu bisa memberikan persepsi terlebih dahulu gitu ya. Jadi tidak langsung Pelajaran. masuk pelajaran, tidak ada pemanasan terlebih dahulu. Untuk anak ini saja apa untuk satu kelas? Jangan anaknya saja, rata-rata semuanya. Satu kelas. Ya, Jadi biar yang lain juga bisa ikut memahamkan seperti itu. Memahami. Baik, jadi setiap guru bisa melakukan restitusi, segitiga restitusi atau melakukan pemanasan kepada siswa di kelasnya Bu Iin. Iya. Apakah Bu Iin berencana juga untuk mengkonsultasikan ini ke psikolog atau apa? Karena ini berkaitan dengan mental juga, begitu. Kalau psikolog itu saya rasa kalau saya langsung ke sana mungkin ini takutnya mengganggu mental anaknya juga. Kenapa saya harus dibawa ke sini? Mungkin ini saya nanti akan ngomong ke orang tuanya. Maksud saya Bu Iin tidak ada rencana untuk mengkonsultasikan, tidak membawa anak tersebut, tapi mengkonsultasikan kepada yang lebih paham tentang psikologi anak, begitu. Ya, saya akan melakukan seperti itu. Jadi mungkin bisa membuat si anak ini lebih baik lagi. Saya akan melakukan konsultasi dengan orang yang lebih paham tentang anak yang tentu seperti ini. Berarti rencana Bu Iin ada 2 ya. Yang pertama, guru bisa memberikan pendekatan kepada siswa tersebut yang bersangkutan dan kepada salah satu kelasnya. Yang kedua, akan mengkonsultasikan kejadian ini kepada psikolog yang lebih paham tentang psikologi siswa. Seperti itu. Iya. Nah, untuk rencana ini kira-kira kapan waktu yang tepat untuk Bu Iin laksanakan? Secepatnya. Sekarang kan saya 1 minggu atau 2 minggu ke depan? 1 minggu ini. Sekarang kan hari Minggu nih. Saya sudah konsultasi, Bu Alki sudah memberikan wawasan seperti ini. Saya akan melakukan ini pembicaraan kepada guru-guru mulai besok. Mulai besok Senin? Iya, Senin besok dan seterusnya saya akan cicil. Jadi guru mata pelajaran IPS dan IPA hari ini saya lihat jadwalnya dulu di kelas. Kira-kira hari Senin guru
ngobrol apa aja. Jadi saya ajak bicara dulu gurunya. Baik. Untuk guru besok Senin ya. Nah, untuk yang mau dikonsultasikan kepada psikolog itu bisanya kapan? Nanti saya akan usahakan setelah ujian STS ini selesai. Sebagai proses pendukung gitu ya, Bu. Iya, jadi nanti Baik. itunya. Kira-kira 2 minggu lagi ya. Iya, betul, 2 minggu lagi. Jadi rencana yang pertama besok Senin, rencana yang kedua adalah 2 minggu lagi. Baik, seperti itu ya Bu Iin. Nah ini alhamdulillah dari proses sharing kita sudah Bu Iin sudah bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya Bu Iin. Dan sekarang gimana nih perasaannya Bu Iin dari sebelum dan sesudah proses sharing ini? Saya merasa sangat lega gitu. Saya tidak jelimet mikir sendiri dari kemarin-kemarinnya ini mau diapain nih anak. Sebenarnya saya tuh bisa mikirnya cuma apa ragu-ragu apakah langkah ini saya benar atau enggak. Nah kalau ngobrol kayak gini kan ada dukungan, ada apresiasi, jadi saya lebih semangat. Oh ya, berarti langkah yang akan saya lakukan ini benar. Dan saya harus betul-betul melakukan seperti ini gitu Bu. Baik, karena kita juga sebagai makhluk sosial ya tidak bisa menanggung masalah kita sendiri. Betul. Jadi memang alangkah baiknya untuk membagi permasalahan kita kepada teman atau kepada Pendapat. Iya, minta pendapat kepada teman seperti itu. Baik, apa dari percakapan kita apakah masih ada yang perlu didiskusikan lagi Bu? Sudah sangat Sudah pas selesai saya. ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Iin. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan masalah yang dihadapi Bu Iin, kemudian harapan dan solusi yang ditemukan, kemudian waktu pelaksanaannya sudah ditentukan juga. Saya sangat mengapresiasi hasil dari Bu Iin ini. Begitu luar biasa, apalagi sebagai BK harus tegas ya dalam menangani siswa. Alhamdulillah Bu Iin sudah bisa sampai ke tahap ini. Dan terima kasih juga sudah mempercayakan saya sebagai teman untuk sharing masalahnya Bu Iin. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin dibicarakan, kita bisa kembali melakukan aktivitas kita masing-masing. Seperti itu. Terima kasih Bu Iin. Sama-sama Bu Elvi. Alhamdulillah coaching hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan alur cerita dan juga pertanyaan-pertanyaan pemantiknya saya sangat suka dan sangat memancing untuk memberikan jawaban yang berbobot. Indikator pencapaiannya juga sudah sangat tercapai, beruntut pertanyaan demi pertanyaan. Terima kasih untuk Bu Alfi dan Bu Iin. Semoga dengan adanya coaching hari ini menjadikan lebih plong ya terhadap masalah-masalahnya ya. Masukan-masukan dari Bu Alfi juga mudah-mudahan secepatnya bisa dilaksanakan. Nah, saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih Bu Alfi. Terima kasih juga Bu Iin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.